Conditions in anticipation of tomorrow's PlayStation 3 launch. It marks a new era in gaming with lifelike graphics and motion sensing controls. Teacher Shirley. Hai guys, kembali lagi ke channel ini. Di video kali ini kami akan membahas seputar PS3 lagi, tepatnya PS3 Fat, yang dimana kami akan membahas beberapa alasan kenapa PS3 jenis ini dianggap sebagai produk Sony yang gagal dan tidak layak untuk dibeli. Walaupun kalau kita lihat di semua marketplace, harga PS3 Fat cenderung lebih murah daripada PS3 Slim maupun Super Slim. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya, kami harapkan kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, karena menurut data kami, kebanyakan viewers channel ini hanya rutin menonton saja, tetapi tidak subscribe. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya. Sebelum kita masuk ke poin-poin mengapa PS3 Fat tidak layak dan dianggap produk gagal, kami akan membahas terlebih dahulu PS3 Fat dari sejak awal kemunculannya. PS3 Fat merupakan tipe pertama PS3 sebagai konsol generasi ketiga dari Sony yang dirilis pada tahun 2006. Menurut data yang kami dapat, PS3 Fat ini memiliki teknologi yang sangat revolusioner pada zamannya. Tak heran, harga konsol ini pada saat itu sangat mahal, berbeda dari harga PS2 pada saat pertama kali dirilis. PS3 Fat menggunakan teknologi cell processor, yang dimana tipe prosesor ini benar-benar dioptimalkan untuk melakukan operasi floating point. Berbeda dengan prosesor desktop pada umumnya, kemampuan sel prosesor pada PlayStation 3 Fat ini dapat melakukan operasi floating point sangat baik. Kemampuan sel prosesor untuk melakukan operasi floating point sangat baik karena sel prosesor merupakan arsitektur vektor prosesor, yang bahkan prosesor yang digunakan pada PS3 Fat ini merupakan prosesor tercanggih pada saat itu. Selain itu, GPU yang terdapat pada PS3 Fat merupakan hasil buatan Sony sendiri yang merupakan kerjasama dengan Nvidia. Selain itu, PS3 Fat juga dikenal memiliki teknologi backward compatibility yang dimana dapat memainkan game-game konsol pendahulunya, yaitu PS2. Hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh PS3 Slim maupun Super Slim. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai teknologi yang ditawarkan pada PS3 Fat tersebut tidak ada artinya lagi, karena banyaknya keluhan yang terjadi pada PS3 Fat tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin-poin yang menjadi alasan PS3 Fat merupakan produk gagal dan tidak layak untuk dibeli. PS3 Fat sangat familiar dengan yang namanya YELOD atau Yellow Light of Death. Dapat dikatakan hampir semua PS3 Fat, terutama seri awal, pasti akan mendapat penyakit ini. YELOD ini merupakan sebuah sinyal lampu berwarna kuning pada konsol yang menandakan kalau PS3 Anda tidak bisa dinyalakan. Selain karena PS3 Fat punya sistem cooling yang lebih buruk, biasanya hal ini terjadi pada lingkungan yang ventilasinya kurang memadai. Bisa saja kerusakannya pada power supply, yang artinya kalian tinggal ganti dengan yang baru. Tapi kalau sudah bermasalah dengan overheating, bisa-bisa motherboard konsol rusak dan belum tentu bisa diperbaiki. Memperbaikinya pun kami rasa adalah hal yang sia-sia, karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, YELOD itu pasti akan kambuh lagi beberapa bulan kemudian. Hal ini akan membuat kalian terus mengeluarkan uang yang berlebih untuk biaya-biaya servis selanjutnya. Konsumsi daya pada PS3 Fat dapat dikatakan sangat boros dan beresiko membuat tagihan listrik kalian membengkak. Menurut data yang kami dapatkan, PS3 Fat generasi pertama dapat mengkonsumsi daya sampai 380 watt. Ini bahkan melebihi daya yang diperlukan untuk PS4 Pro maupun PC middle low zaman sekarang. Hal itu terjadi karena PS3 Fat sendiri masih menggunakan CPU dan GPU yang berfabrikasi 90 nanometer. Jika kita lihat dari daya maksimalnya yang sebesar 380 watt,
kami asumsikan bahwa PS3 Fat dalam keadaan normal mengkonsumsi daya sebesar 150 watt hingga 200-an watt, angka yang masih cukup besar. Untuk ini mungkin hal yang paling terlihat ya, kita tahu bahwa PS3 Fat memiliki ukuran yang sangat bongsor. Walaupun dari segi namanya memang Fat, tetapi menurut kami ukurannya terlalu besar untuk sebuah konsol yang tentunya akan memakan banyak space dan sulit dibawa berpergian bagi yang suka traveling. PS3 Fat memiliki ukuran yang lebih besar daripada PS2 Fat dan PS4 Fat. Untuk poin yang ini mungkin sangat krusial bagi kalian yang hobi mengoleksi banyak game di PS3-nya. Sayangnya, pada PS3 Fat, hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena PS3 Fat pada bawaannya hanya menyediakan kapasitas harddisk sebesar 80GB dan 160GB. Sedangkan untuk PS3 Slim, kapasitas harddisknya memang jauh lebih besar untuk menunjang game-game yang lebih besar. Selain itu, kalian juga bisa memasukkan game-game ringan yang lebih banyak lagi. Baik, mungkin itu dia sedikit pembahasan dari kami terkait PS3 Fat yang disebut-sebut sebagai produk gagal dari Sony. Semoga setelah menonton video ini, kalian merasa terbantu apabila ingin membeli PS3 Fat. Tapi sedikit saran dari kami, sebaiknya kalian move saja untuk membeli PS3 model Slim ataupun Super Slim, karena pasti akan lebih aman. Tetapi apabila kalian tetap ingin membeli PS3 Fat, karena harganya yang murah, sebaiknya pahami lagi pembahasan dan poin-poin yang telah kami sebutkan sebelumnya. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.